tim suksesnya anggota dewan saja miskin, kan ya, anggota dewannya masih juga pusing sekarang kan ya, dan tim suksesnya bupati saja pusing juga pada hari ini. Pesan moral untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan tentunya bagaimana masyarakat Kabupaten Pamekasan tidak salah milih dalam memilih calon legislatif tentunya di periode yang akan datang. Tiada lain tiada bukan untuk perbaikan Kabupaten Pamekasan, Ganda. Oke, jadi pesan moral saya pribadi saya kepada masyarakat Pamekasan ini, baik untuk dewan maupun eksekutif, jangan ansih kemudian ditukar suara mereka itu dengan uang 50.000 atau 100.000, apalagi pemilihan bupati yang hanya berkisar 10.000 sampai 20.000 kan, karena nanti kan hasilnya akan seperti ini. Kan ya, hasilnya akan seperti ini. Jadi jangan cari calon dewan, calon bupati yang katanya orang Madura caca menolong. Karena kita nggak butuh etos bicara, kita yang dibutuhkan adalah etos kerja. Etos kerja, kan ya, agar kesejahteraan Pamekasan ini betul-betul dirasakan, betul kan ya. Artinya kesejahteraan ini yang jelas ini kan peningkatan sisi ekonominya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena Pamekasan ini kan sumbernya kan dua, Mas. Kan untuk kesejahteraan ekonomi di masyarakat Pamekasan dulu bergantung banyak dari daun emas katanya tembakau, tapi sekarang tembakau nggak bisa kemudian diharapkan banyak bagi masyarakat, artinya putaran uang otomatis sedikit. Terus yang kedua, hanya mengharapkan putaran uang dari APBD, artinya dari apa? Dari proyek yang kemudian digelar tepat waktu dan tidak molor. Sedangkan di Pamekasan ini bukan hanya terbiasa molor, bahkan sangat molor. Malah ini ada sebuah kejadian ya, yang bisa dicek, saya punya datanya di situ. Jadi pekerjaan dikerjakan awal, uangnya ternyata habis, masih dianggarkan di PHK. Ini kejadian di sini sekarang. Dan tahu-tahu sudah dikomplain ke dinas, uangnya nggak ada. Kan begitu kan? Kan lucu kan? Artinya sebenarnya teman-teman kontraktor ini kan kasihan betul. Makanya di Pamekasan ini banyak kontraktor kan lari, banyak kontraktor yang jatuh miskin, kan banyak kontraktor yang mungkin stres sekarang. Namanya kontraktor tapi kenyataannya hidupnya sudahlah sangat luar biasa memprihatinkan. Jadi kalau konstituennya dari anggota dewan, tim suksesnya anggota dewan saja miskin, kan ya, anggota dewannya masih juga pusing sekarang kan ya, dan tim suksesnya bupati saja pusing juga pada hari ini. Mau berharap mensejahterakan rakyat, itu logika berpikirnya dari mana? Yang sedikit saja tidak mampu mensejahterakan, apalagi yang banyak. Jadi berikutnya kepada para kiai itu khususnya, betul-betul melakukan seleksi, walaupun santrinya atau siapapun yang akan didudukkan sebagai anggota dewan, carilah yang betul-betul ingin memperjuangkan rakyatnya, bukan untuk memperjuangkan dirinya. Terutama untuk ke bupati yang ke depan ini, cari pemimpin yang tidak hanya pintar bicara, tapi tidak bisa kerja. Dan bisa betul-betul bisa melobi dana. Kalau kita mengharapkan dari APBD atau dari APBN, ya kita tidak akan cukup dan tidak akan bisa mampu membangun Pamekasan untuk kabupaten lainnya. Cari pemimpin yang sekiranya bisa mendatangkan pihak ketiga, mendatangkan dana-dana di luar APBD atau APBN, artinya yang otomatis yang sesuai dengan aturan yang ada, sekiranya tidak kemudian dianggap melanggar hukum. Kalau tidak ada calon pemimpin yang seperti itu, jangan, kan begitu kan. Cari yang betul-betul berbaur, jangan hanya slogan berbaur saja, betul-betul merakyat, tidak hanya pura-pura merakyat, tapi kenyataannya hanya tujuannya membuat senang dirinya, membuat senang kelompoknya, dan membuat hanya untuk kepentingan keluarganya saja. Artinya dapat dikatakan berbaur ketika saat berkampanye, tapi tidak berbaur kembali ketika setelah jadi, begitu kan dah? Iya. Cari yang sesuai dengan itu. Kalau yang hanya banyak bicara, lebih baik jangan. Artinya sedikit diam, lebih banyak bekerja. Iya. Tidak apa-apa banyak bicara tapi bisa kerja, tidak masalah.
Tapi Iya. kenyataannya sekarang banyak yang hanya bisa bicara tapi nggak bisa kerja. Iya, iya, iya. Dan 2022 ini kalau udah nggak bisa membangun, sudah nggak bisa apa-apa Pamekasan. Nggak bisa apa-apa. Kan saya bilang di podcast di awal itu, Iya, iya. kunci bupati, pemimpin terus dewan sekarang ini adalah kalau 2022 nggak bisa membangun, maka habis dia untuk mengejar ketertinggalan yang sebelumnya. Kan? Iya, Tapi iya. kenyataannya apa? Jangankan mau membangun, malah dana APBD-nya dikurangi. Iya, iya, iya. Ya realistis saja, mana hanya anggaran rutin saja. Anggaran rutin. Artinya itu sudahlah parah Pamekasan. Otomatis jangan mengatakan sukses. Karena Pamekasan saya katakan gagal hebat. Bukan hebat lagi. Gagal Hebat, hebat. bukan Pamekasan hebat.